Shalom Aleihim Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan. Bersyukurlah kita karena Tuhan senantiasa memberi kesempatan untuk kita berjumpa dalam pembelajaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan ini. Kami akan belajar firman-Mu. Namun biarlah Roh Kudus yang menolong kami, yang menerangi hati kami, supaya kami sanggup memahami kebenaran firman-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini, Selasa 13 April 2021, kita akan belajar dari Kidung Agung pasal 1 ayat 14. Kidung Agung pasal 1 ayat 14. Judulnya adalah Bagaikan Bunga Pacar. Bagaikan Bunga Pacar. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, apakah Anda pernah mendengar mengenai bunga pacar? Apakah Anda pernah memperhatikan mengenai bunga pacar? Sepertinya bahasan mengenai bunga pacar ini jarang sekali ya kita dengar. Jarang sekali orang mengkhotbahkannya. Nah, kali ini kita akan mempelajarinya. Kita akan membaca ayatnya. Kidung Agung pasal pertama ayat 14. Demikian. Bagiku, kekasihku, setangkai bunga pacar di kebun-kebun anggur En-gedi. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kata bunga pacar di dalam Alkitab Bahasa Indonesia Terjemahan Baru, selain di ayat ini ada juga di pasal 4 ayat 13, pasal 7 ayat 11, itu dikatakan di sana tentang bunga pacar. Kata bunga pacar di dalam bahasa Ibrani itu adalah cover. Dan diterjemahkan ke dalam Alkitab King James Version dengan kata campfire. Sementara itu Alkitab New International Version dan Alkitab American Standard Version menerjemahkannya dengan kata henna. Bunga pacar dalam bahasa ilmiahnya atau kata ilmiahnya itu bahasa Latinnya. Itu adalah Lawsonia inermis. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, saya akan menjelaskan ya sedikit lebih banyak tentang bunga pacar ini supaya kita paham makna dari firman Tuhan yang akan kita pelajari. Tanaman bunga pacar itu ya semacam semak tapi tinggi, atau tanaman yang pendek begitu. Tingginya itu antara 1,8 meter sampai 7,6 meter. Jadi bervariasi tingginya. Tanaman bunga pacar itu berasal dari Afrika bagian utara atau Asia, ya sekitar Asia Barat gitu ya. Dan juga ada di Australia bagian utara. Yang jelas itu di zona semi kering dan daerah tropis itu ada tanaman bunga pacar. Tanaman bunga pacar ini menghasilkan pewarna paling banyak. Jadi ketika tanaman ini ditanam di suhu antara 35 derajat sampai 45 derajat Celcius, ini hasilnya dari zat pewarna yang dihasilkan tanaman ini sangat banyak, melimpah. Selama interval curahan hujan, kan hujan itu tidak mesti ya, di daerah-daerah ini ada curahan hujan tertentu. Nah, selama curahan hujan itu tanaman tumbuh dengan cepat. Tanaman bunga pacar ini tumbuh dengan cepat dan mengeluarkan tunas-tunas baru. Kemudian pertumbuhan menjadi melambat. Daunnya secara bertahap akan menguning dan rontok atau gugur. Ini selama interval musim kering atau bahkan dingin yang berkepanjangan. Tanaman bunga pacar tidak berkembang di mana suhu minimum
di bawah 11 derajat Celcius. Jadi itu tidak bisa tumbuh kalau suhunya seperti itu. Nah, kalau di bawah 5 derajat Celcius ya tanaman ini akan mati. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, tanaman bunga pacar seringkali dibudidayakan sebagai tanaman hias atau bahkan menjadi tanaman pagar. Menjadi tanaman pagar. Kan kita seringkali juga di Indonesia ini kan banyak rumah-rumah ini tanaman pagar kan ada ya. Untuk memagari rumah itu ada tanaman ya, tanaman-tanaman pagar. Kadang beluntas kan gitu ya. Kalau kita lihat di rumah-rumah di Indonesia. Nah, ini juga dipakai untuk tanaman pagar, tetapi juga untuk tujuan komersil. Ada. Mereka membudidayakan, menanam untuk tujuan komersil. Ini menarik. Karena tanaman bunga pacar adalah sumber pewarna yang digunakan untuk mewarnai kulit, rambut, dan kuku. Nah, ini luar biasa ya. Pada zaman itu rupanya orang sudah memperindah diri pada zaman Alkitab ya. Jadi tanaman ini bisa dipakai untuk memperindah diri karena tanaman ini menghasilkan warna ya. Bahkan juga untuk sutra, untuk wool, untuk kulit yang ya biasa dipakai untuk pembuatan bahan-bahan misalkan untuk pakaian itu pewarnanya rupanya dari tanaman bunga pacar. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, menurut sebuah penelitian ada studi tentang mumi yang berasal dari tahun 1200 sebelum Masehi. Rupanya di dalam penelitian itu ditemukan ada pemakaian, ini pemakaian warna dari bunga pacar ini dikenakan di rambut dan juga di kuku Fir'aun. Jadi rupanya pada zaman dulu sudah ada seperti itu, pewarna rambut dan juga pewarna kuku. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, menariknya tanaman bunga pacar ini juga bisa digunakan sebagai obat untuk penyembuhan ginjal, penyakit kuning, penyembuhan luka, juga mencegah peradangan kulit. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, rupanya tanaman bunga pacar ini sudah terkenal, sudah berguna sejak zaman lama. Karena pewarna tadi ya, menghasilkan pewarna. Sehingga untuk memperindah diri, orang-orang zaman itu ternyata ya sudah ada ya untuk memperindah diri dengan memakai pewarna dari bunga pacar. Bahkan kemungkinan mereka juga memakainya untuk hal-hal seperti saya sebutkan tadi. Misalkan untuk pengobatan, untuk medis begitu ya. Mari kita kembali kepada ayat firman Tuhan yang kita pelajari. Saya akan bacakan sekali lagi pelan-pelan. Bagiku, kekasihku, setangkai bunga pacar di kebun-kebun anggur En-Gedi. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, ini jelas ya menceritakan tentang mempelai perempuan yang sedang memuji mempelai laki-laki. Kalau kita lihat kan ini bersautan ya, bersautan. Mempelai laki-laki juga memuji, mempelai perempuan juga memuji, saling bersautan. Nah, di bagian ini adalah mempelai perempuan yang memuji mempelai laki-laki. Bagiku, kekasihku, setangkai bunga pacar di kebun-kebun anggur En-Gedi. Gambaran bunga pacar berarti mempelai perempuan itu menilai mempelai laki-laki begitu tinggi. Mempelai perempuan menilai mempelai laki-laki begitu tinggi. Bapak Ibu, mempelai laki-laki itu begitu menawan di hadapan mempelai perempuan. Jadi luar biasa ini, pujian yang luar biasa. Jadi bagi mempelai perempuan, kalau dia mengatakan kekasihnya bagai bunga pacar, itu berarti dia sangat terkagum
Karena laki-laki ini menawan, ya. Jadi ditempatkan sangat tinggi, dihargai sangat tinggi atau dipuji, gitu. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, apalagi kalau di sini disebutkan tempat keberadaan dari bunga pacar itu. Bagiku kekasihku setangkai bunga pacar di kebun-kebun anggur En-Gedi. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, En-Gedi itu merupakan sebuah wilayah yang disebut oase. Jadi di situ ada mata air di En-Gedi itu. Dan di En-Gedi itu tumbuh banyak tanaman karena memang di mata air. Ya di tengah-tengah lingkungan luas Palestina yang padang gurun itu ada oase di En-Gedi. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, En-Gedi itu terletak di sekitar Palestina bagian selatan atau dekat Yeriko atau dekat dengan Laut Mati. Dan daerah itu memang subur. Jadi daerah En-Gedi itu memang subur. Dengan demikian ketika bagiku kekasihku setangkai bunga pacar di kebun-kebun anggur En-Gedi. Ini menunjukkan mempelai perempuan itu memuji sangat tinggi, menawan gitu ya. Mempelai laki-laki itu menawan. Dan itu pasti akan bertahan lama. Kenapa? Karena letaknya di En-Gedi, di sebuah oase. Jadi pasti menawannya itu lama begitu maksudnya ya. Jadi pujian mempelai perempuan itu kepada mempelai laki-laki itu ya berkaitan dengan perawakannya, ya kepribadiannya yang menawan, dan itu akan bertahan lama karena disebutkan analoginya adalah di En-Gedi, tempat yang sangat subur. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Namun kita melihat sisi lain dari si kekasih ini, yang laki-laki ini. Kita lihat sisinya, kalau dia bagaikan bunga pacar, itu berarti dia bisa memperindah. Dan bisa memperindah, karena bunga pacar itu kan menghasilkan pewarna yang bisa memperindah diri seseorang. Jadi keberadaan mempelai laki-laki ini di hadapan mempelai perempuan, dia bisa memperindah. Mungkin memperindah suasana atau memperindah keberadaan si perempuan. Tetapi juga sekaligus bisa untuk mengobati. Kan bunga pacar tadi fungsinya juga untuk pengobatan. Selain ya untuk memperindah juga untuk pengobatan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Jadi jelas sekali, bagiku kekasihku setangkai bunga pacar di kebun-kebun anggur En-Gedi. Bagi mempelai perempuan, kekasihnya itu bisa memperindah kehidupannya, juga bisa menyembuhkan mungkin luka-luka hatinya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, demikian juga yang bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita mengenai ayat ini. Jadi ada dua hal yang bisa kita terapkan. Yang pertama, seharusnya kita ini menjadi orang yang memperindah lingkungan, secara khusus memperindah kehidupan pasangan. Ya, kita harus menjadi orang yang bisa memperindah lingkungan, secara khusus memperindah kehidupan pasangan. Itu artinya bahwa kehidupan kita adalah kehidupan yang berguna. Kehidupan yang berguna untuk keindahan lingkungan. Dalam arti kita tentu tahu yang dimaksud di sini adalah suasana yang indah, keadaan yang indah, hubungan yang indah, begitu. Jadi keberadaan kita seharusnya bagaikan bunga pacar yang memperindah lingkungan, secara khusus memperindah hubungan dengan pasangan kita. Bukan merusaknya. Kalau kita digambarkan sebagai bunga pacar, kehidupan kita jangan kehidupan yang merusak. Jadi orang menjadi ya segan dengan lingkungan di mana kita berada karena perbuatan kita tidak benar. Orang malas begitu ya.
Yuk kita kumpul-kumpul, males ada dia. Kan gitu. Merusak itu namanya. Merusak. Jadi kehidupan kita jangan merusak lingkungan. Jadi kehidupan yang baik seharusnya. Kehidupan yang menjadi berkat. Itulah bunga pacar. Kehidupan yang menjadi berkat. Secara khusus bagi pasangan kita. Jadi kita jangan juga merusak pasangan, merusak keindahan pasangan, merusak kehidupan yang indah dari pasangan oleh karena perbuatan kita yang tidak benar. Jadi bagaikan bunga pacar berarti harus memperindah, ya semakin mantap kehidupan pasangan kita bersama dengan kita. Karena apa? Karena kita hidup memperindah dia. Jadi kalau orang lain melihat, ya seorang suami misalkan dilihat orang lain tuh begitu bahagia, atau sebaliknya begitu ya, suami atau istri dilihat orang lain begitu bahagia dan semakin bahagia, semakin orang melihat, wah luar biasa. Kenapa? Karena pasangannya mengiringi dengan kehidupan yang baik dan benar bagaikan bunga pacar, bukan dengan perbuatan. Coba kalau perbuatan jelek, kalau perbuatan buruk, nanti orang melihat ya seorang suami atau seorang istri ya jadi segan gitu loh. Karena apa? Karena pasangannya tidak menampilkan atau tidak menunjukkan dengan dukungannya dengan perbuatan yang baik dan benar. Bukan bagaikan bunga pacar. Yang kedua, seharusnya kita menjadi orang yang menyembuhkan. Terutama menyembuhkan luka hati pasangan. Kita harus menjadi orang yang menyembuhkan. Kehadiran kita dimanapun harus menjadi orang yang menyembuhkan. Jangan malah menyakitkan hati orang lain. Jadi orang lain itu seakan-akan kalau tidak ada kita gimana gitu. Ada kurangnya gitu ya. Jadi kehadiran kita sangat dirindukan oleh orang lain. Terutama oleh pasangan kita. Karena kita ini menyembuhkan. Dengan perkataan-perkataan yang menyembuhkan. Dengan tindakan-tindakan yang menyembuhkan. Kalau ada luka-luka hati di dalam kehidupan sesama kita, kita datang menjadi penyembuh, bukan menambah parah dari sakit hati orang lain. Itulah bagaikan bunga pacar. Jadi sekali lagi, si mempelai perempuan ini sungguh melihat kenyataan bahwa mempelai laki-laki atau kekasihnya itu menjadi pribadi yang menawan, yang memperindah kehidupannya, dan juga menyembuhkan kalau ada luka-luka hati. Demikian juga dengan kehadiran kita, dimanapun kita berada, terutama dengan pasangan kita, supaya kita menjadi orang yang memperindah kehidupan pasangan, dengan mendukung dalam perbuatan dan tingkah laku, dengan perkataan yang baik dan benar, juga menjadi penyembuh. Di mana kita berada, kita menjadi penyembuh. Sehingga banyak orang yang sakit hati disembuhkan oleh Tuhan melalui kita. Melalui keberadaan kita. Melalui tingkah laku dan perkataan kita. Banyak orang yang sakit hati. Banyak orang yang putus asa. Banyak orang yang takut. Banyak orang yang khawatir. Hal-hal yang negatif yang ya dialami oleh banyak orang itu menjadi sembuh oleh karena kehadiran Anda dan saya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, jadilah orang sebagai atau seperti bunga pacar yang memperindah dan juga menyembuhkan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Kami sudah belajar. Biarlah Roh Kudus yang menolong kami untuk menerapkan dalam hidup kami sehari-hari. Sebagai orang yang dirindukan kehadiran kami oleh orang lain. Karena kami menjadi berkat bagi mereka, bagi lingkungan, memperindah suasana keadaan lingkungan, dan juga menjadi penyembuh bagi banyak orang yang sakit hatinya, atau khawatir, takut, dan putus asa. Kami datang sebagai penyembuh. Terima kasih Bapa. Kami ucap syukur untuk firman ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari senantiasa